Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Malikil Qahhar, Al-Azizil Jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah Rahimul Ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin abrar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-biraratil adhar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله في الحديث الشريف اعبدوا الرحمن وأقصوا السلام وأطعموا الطعام وادخلوا الجنان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang utama ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan yang tak kalah pentingnya kemauannya kuat. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya, dengan harapan apa yang akan kita laksanakan ini dan yang sudah kita laksanakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kami menyampaikan khutbah pada kesempatan ini, kami berwasiat kepada terutama diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, mentaati, mengikuti, melaksanakan apa yang diperintah Allah, dan membuang jauh-jauh apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bertakwa sepanjang hidup ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada kesempatan ini kami beri judul merealisasikan target-target sosial ibadah. Karena semua ibadah, semua pekerjaan harus dilandasi dengan target. Semoga kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dapat merealisasikan target dan hikmah dari ibadah yang kita lakukan. Karena setiap ibadah yang dibebankan kepada kita pasti memiliki target-target tertentu yang harus kita wujudkan. Jika berhasil merealisasikan target amal ibadah yang kita lakukan, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Sebaliknya, jika melaksanakan suatu ibadah namun kita tidak bisa mewujudkan target-targetnya, kita berada di tepi jurang yang membahayakan. Abu Hurairah
menuturkan, qala rajulun ya Rasulullah, inna fulanata yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya binnari binna. Qala ya Rasulullah, fa inna fulanata yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal akid wa la tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya bil jannah. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana dikenal banyak melakukan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia seringkali menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau pun bersabda, dia berada di neraka. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana dikenal sedikit melakukan sholat dan puasa serta bersedekah, hanya dengan beberapa potong roti, namun ia tidak menyakiti tetangganya. Beliau menjawab, dia berada di surga. Hadis riwayat Ahmad. Pertama, kita tengok target sosial sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara target sosial ibadah sholat adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sebagai contoh, wanita pertama meski banyak melakukan sholat, tidak menjaga diri dari kemungkaran dan kekejian lisannya, akibatnya ia masuk neraka. Sedang wanita kedua meski hanya melakukan sholat wajib dan sedikit sholat sunnah, ia telah merealisasikan target dari sholat yang ia lakukan. Sebagai buahnya, ia pun masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman wa aqsus salam wa aqimut ta'am wa dakhulul jinan." Beribadalah kepada Allah yang Maha Penyayang, sebarkanlah salam, berikan makanan, dan masuklah ke surga kenikmatan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengisyaratkan bahwa amal ibadah kita hendaknya menjadi kunci pembuka amal-amal sosial dengan menyebarkan perdamaian dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, amal ibadah kita juga akan menjadi kunci pembuka pintu-pintu surga. Itulah yang dilakukan wanita kedua, sehingga ia berhak masuk surga. Yang kedua, target sosial puasa. Di antara target sosial ibadah puasa adalah bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan menjalankan perintah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, wa laysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amah wa syarabah." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tindakan nista, dan perbuatan jahil, maka Allah tidak butuh dirinya meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi target puasa adalah
mencegah diri dari hal yang sia-sia dan merusak moral, serta menghiasi diri dengan kesabaran meski banyak mendapat gangguan dari orang lain. Yang ketiga, target sosial zakat. Apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ketika seorang bersedekah kepada fakir miskin, namun setelah itu ia melakukan tindakan yang menciderai target sedekahnya, maka pahala sedekahnya akan gugur. Karenanya Allah melarang tindakan ini seraya berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiku mala rina'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kama sali safwanin alaihi turabun fa asabahu wa bilu fatarakahu sundan la yaqdiru ala syai'in mimma kasabu wallahu yahdil qaumal kafirin. Oleh karena itu kita harus menjaga target-target sholat, puasa, dan sedekah yang telah kita lakukan secara maksimal. Jangan sampai nasib kita seperti wanita pertama yang telah bersusah payah melakukan ketiga ibadah tersebut secara maksimal, namun ia tidak merealisasikan target-target sehingga ia pun masuk neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, target sosial zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita lihat pada hadis Rasulullah SAW pada khutbah yang pertama, bahwa ada dua wanita yang satu melakukan ibadah namun tidak melakukan apa yang menjadi target dan konsekuensinya, sedang wanita kedua melakukan ibadah dan mewujudkan apa yang menjadi target dan konsekuensinya. Wanita pertama telah melakukan zakat dan sedekah dalam jumlah yang sangat besar, namun ia tidak merealisasikan target dari sedekah yang dilakukannya, yaitu keberhasilan hati dan jiwa dari kekejian dan keburukan. Allah berfirman, "Uz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah pertama tadi telah kami sampaikan target-target sosial dari ibadah sholat dan puasa, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Setiap pekerjaan, setiap ibadah sosial pasti mempunyai
target. Bila kita mencapai target-target tadi, insya Allah dunia kita dapatkan pahala dan pahala akhirnya kita dapatkan untuk bekal kita di hari kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah untuk mencapai target-target yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ihwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma anji ihwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma taqabbal minhum as-syuhada. Allahumma siril mujahidin nazib Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi awanahum minal kuffari wal munafiqun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.